Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Praditama dengan NIM 2023 10370311416 dari kelas D Informatika pada matkul pengantar game, yang di kesempatan kali ini akan menjelaskan preview mengenai game yang saya pilih, yaitu Dead Cell dengan 6 poin yang diberikan pada GDD atau Game Design Document. Dan langsung saja presentasi. Kita mulai dari pengenalan nama terlebih dahulu. Untuk nama gamenya sendiri yaitu Dead Cell dengan tagline Fight, Die, Repeat, Survive the ever-changing world of the Dead Cell. Lalu kita masuk ke game overview-nya, mulai dari konsep gamenya itu sendiri. Nah, di sini Dead Cell adalah game roguelike dengan elemen Metroidvania, dan pemain mengendalikan karakter tanpa tubuh yang dikenal sebagai The Bearded, yang di alur ceritanya tersebut berusaha untuk melarikan diri dari sebuah pulau terkutuk. Nah, game ini sendiri menekankan gameplay berbasis aksi dengan level yang dihasilkan secara prosedural, sehingga pengalaman bermainnya selalu berbeda di setiap sesi, menjadikan suatu challenge tersendiri bagi player yang memainkannya. Lalu untuk target audiensnya ini sendiri yaitu pemain berusia 13 tahun ke atas yang tentunya menyukai tantangan dalam game action platformer, terutama penggemar roguelike dan eksplorasi. Lalu genrenya sendiri yaitu action, platforming, roguelike, dan Metroidvania. Untuk ringkasan alur game itu sendiri, di sini pemain mengontrol karakter dengan nama The Bearded atau entitas yang terbangun dari sebuah pulau yang penuh monster. Nah, di dalam upaya untuk melarikan diri, pemain harus melawan musuh, menghindari jebakan, dan mengalahkan bos yang kuat. Dalam game ini, kematian adalah bagian dari permainan, karena setiap kegagalan memungkinkan pemain untuk belajar dan mencoba strategi baru, menjadikan challenge tersendiri bagi pemain. Nah, untuk tampilan dan nuansanya sendiri, di sini di game tersebut bernuansa dan bervisual bergaya pixel art dengan warna-warna gelap untuk menciptakan atmosfer misterius. Nah, di sini animasinya sendiri bergerak atau beraksi cepat dan dinamis dengan efek visual yang mencolok saat serangan-serangan berhasil. Ditambah menggabungkan musik, elemen dark fantasi dengan nada yang intens dan menegangkan. Lalu kita masuk ke section 3 yaitu gameplaynya. Nah, kita masuk ke bagian tujuan atau 3.1. Di sini tujuannya sendiri untuk melarikan diri dari sebuah pulau terkutuk sambil mengalahkan musuh dan mengumpulkan peningkatan. Lalu 3.3 yaitu pengembangan game. Di sini pemain mulai dengan senjata dasar dan kemampuan terbatas, namun seiring dengan permainan berlangsung, pemain dapat membuka senjata, kemampuan, dan jalur baru melalui eksploitasi dan kemenangan atas musuh-musuh yang telah dikalahkan. Lalu 3.3 yaitu alur bermain. Nah, di sini pemain memulai setiap sesi dengan karakter yang lemah dan mengembangkan kekuatan mereka melalui eksplorasi. Setelah mengalahkan bos tertentu, pemain dapat membuka akses ke area baru dan mencapai checkpoint tertentu. Tetapi kematian mengatur ulang progres hingga awal, menjadikan sebuah challenge tersendiri bagi pemain yang tentunya menambah sebuah experience yang unik bagi pemain saat memainkan game tersebut. Lalu untuk struktur misi atau tantangan, di sini ada struktur misi level awal, menengah, dan akhir. Untuk level awalnya sendiri menampilkan musuh lemah di jalur sederhana, sebagai pada game roguelike pada umumnya. Lalu yang kedua yaitu level menengah, memperkenalkan bos dan rute tersembunyi yang mungkin akan muncul pada setiap level-level tertentu pada alur cerita gamenya tersebut. Lalu yang ketiga yaitu level akhir. Di sini level tersebut menggabungkan semua elemen sebelumnya ke tingkat kesulitan yang lebih maksimal. Lalu kita lanjut ke 3.5 atau struktur teka-teki. Nah, di sini teka-tekinya sendiri melibatkan penemuan jalur tersembunyi dan pengambilan keputusan strategis tentang sumber daya, seperti kapan harus menggunakan nyawa atau mengorbankan sesuatu untuk meningkatkan kekuatan. Dan kita selesai pada bagian gameplaynya, kita lanjut ke bagian mekaniknya. Di sini ada 4 poin yaitu rules, model of the games, ekonomi, dan karakter. Saya akan menjelaskan bagian rules-nya terlebih dahulu. Pada bagian rules, pada bagian poin pertama, pemain akan kehilangan semua progres non-permanen saat mati.
Lalu yang kedua yaitu akses ke area baru membutuhkan key item yang ditemukan melalui eksplorasi. Di sini pemain setiap mati akan balik ke progres awal. Namun jika pemain menemukan area baru melalui key item, maka eksplorasi akan selalu meningkat dan begitupun seterusnya, menjadikan permainan tersebut menjadi lebih unik dan lebih menantang lagi. Lalu model of the game. Di sini model of the game menggunakan perspektif 2D/scrolling. Jadi perspektifnya dari samping. Lalu variasi senjata memberikan pengalaman bertarung yang unik. Jadi di sini berbagai macam senjata atau berbagai macam item memberikan sebuah efek-efek tertentu atau efek-efek animasi tertentu yang menjadikan variasi senjata itu memberikan pengalaman bertarung yang unik dalam permainannya. Lalu pada bagian ekonomi, sel sebagai mata uang dalam game ini sendiri digunakan untuk membuka atau meningkatkan permanen sebagai untuk meningkatkan item, meningkatkan level dan lain sebagainya. Lalu di sini tentunya sistem loot senjata secara acak pada setiap sesi. Jadi setiap pemain menemukan atau mengalahkan berbagai macam boss atau berbagai macam creep akan meninggalkan sebuah loot senjata secara acak pada setiap sesinya. Lalu pada bagian karakternya. Nah, di sini pemain mengontrol The Beheaded atau entitas tanpa tubuh yang memiliki kemampuan regenerasi tubuh melalui eksperimen misterius, seperti yang dijelaskan pada alur ceritanya terlebih dahulu. Lalu kita sudah selesai menjelaskan bagian mekaniknya, kita masuk ke bagian story dan naratif. Pada bagian backstory, di sebuah pulau terkutuk, eksperimen rahasia menciptakan entitas bernama The Beheaded. Nah, setelah bangkit, ia itu mencoba untuk melarikan diri tuh dari pulau tersebut, dengan menghadapi monster yang berbahaya di sepanjang jalan. Lalu plot elemennya. Nah, di sini plot elemennya terdapat beberapa poin nih, kayak eksposisi, konflik, klimaks, dan resolusi. Pada bagian eksposisi, pemain diperkenalkan dengan pulau yang penuh bahaya dan tujuannya untuk melarikan diri. Lalu pada bagian konflik, pulau tersebut dihuni oleh musuh yang kuat dan jebakan yang mematikan, yang diharuskan pemain harus bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Lalu bagian klimaks, bagian klimaks tersebut menjelaskan level terakhir. Pada level terakhir adalah pertemuan melawan bos yang menguji semua keterampilan pemain. Lalu resolusi dari semua hal tersebut. Nah, resolusinya dari semua hal tersebut yaitu pemain melarikan diri dan jika gagal, pemain akan kembali mencoba lagi. Lalu yang kelima yaitu game story progression. Di sini pemain dimulai dengan laboratorium tempat Beheaded diciptakan. Lalu pemain maju melalui hutan, katakombe, dan benteng terakhir. Pada setiap area menghadirkan musuh-musuh yang lebih kuat dan rintangan yang lebih kompleks lagi. Lalu yang terakhir yaitu cutscene. Di sini ada beberapa cutscene yaitu awal permainan, pertarungan bos, dan kematian. Pada awal permainan sendiri, The Beheaded bangkit dari laboratorium dan mulai mengeksplor tempat di mana dia bangkit. Lalu yang kedua yaitu pertarungan bos. Pada bagian ini animasi serangan unik setiap kali pemain melawan bos besar. Jadi setiap user melawan bos-bos besar akan menampilkan beberapa animasi-animasi unik yang menjadikan experience lebih user dalam melawan bos tersebut. Lalu yang terakhir adalah kematian. Pada setiap kematian ditampilkan dengan efek partikel tubuh yang hancur. Seperti itu. Lalu pada bagian teamwork, di sini ada beberapa poin yaitu tampilan dan nuansa umum dunia, deskripsi umum dan karakter fisik, serta connection of the other area. Saya akan menjelaskan tampilan dan nuansa umum dunia terlebih dahulu. Pada bagian ini, pulau tersebut adalah bagian yang gelap dan misterius dengan area bervariasi, mulai dari laboratorium, hutan beracun, hingga benteng yang hancur. Jadi akan menampilkan beberapa nuansa-nuansa umum di dunia seperti pada bagian level awal akan menampilkan pulau di mana tempatnya gelap dan misterius dengan area yang bervariasi. Kayak mulai di laboratorium, lalu lanjut ke level selanjutnya yaitu hutan beracun hingga level terakhir yaitu benteng yang hancur. Jadi terdapat beberapa tampilan atau nuansa-nuansa umum pada dunia tersebut.
Lalu deskripsi umum dan karakter fisik. Di sini pada nuansa gamenya, pada bagian laboratoriumnya itu sendiri terdapat tempat awal dengan musuh yang lemah dan tutorial, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita lanjut ke level selanjutnya, akan menampilkan hutan beracun dengan environment atau dunia yang penuh jebakan dan musuh yang beracun. Lalu setelah ini diselesaikan, akan menampilkan level terakhir atau naik level ke benteng terakhir, di mana terdapat rumah bos terakhir dengan rintangan yang lebih maksimal lagi. Lalu yang terakhir yaitu connection to the outer area atau koneksi ke area-area lainnya. Pada setiap areanya tersebut dihubungkan oleh gerbang teleportasi. Di sini pemain harus menemukan kunci atau menyelesaikan tantangan tersebut untuk mengakses area-area baru. Seperti pada laboratorium, jika user menemukan kunci atau akses ke bagian hutan beracun, akan dapat mengakses bagian hutan beracun atau dapat naik level lagi. Seperti itu. Dan saya rasa itu saja review dari saya mengenai game desain dokumen pada game Dead Cell. Dan jika ada salah kata atau kalimat, mohon maaf. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.